Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita sejenak mengevaluasi model interaksi kita selama ini dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan ada tiga model interaksi seorang muslim dengan Al-Quran. Yang pertama yaitu model qiraah, kedua tartil, dan yang ketiga adalah model tilawah. Yang pertama model qiraah. Ini kata qiraah itu berasal dari kata qara'a yaqra'u qiraah. Kalau arti aslinya itu menghimpun. Jadi menghimpun huruf menjadi kata, kata menjadi kalimat, kalimat menjadi alinea. Alinea dihimpun menjadi sebuah tulisan utuh. Dalam beberapa tafsir yang mengutip dari beberapa kamus, kata qiraah yang kata perintahnya itu iqra, itu pertama memiliki makna tafahama, artinya berusaha memahami. Kemudian darosa, terus mempelajari. Yang ketiga tafaqqaha, yaitu berusaha mengerti secara mendalam. Dan hafidun, menghafal. Jadi aktivitas qiraah itu titik tekannya adalah pada aktivitas intelektual, aktivitas kognitif dalam upaya memahami maksud-maksud ayat Al-Quran. Maka kalau dalam bahasa Inggris itu padanannya adalah to read. Di to read itu aktivitas membaca yang bisa disertai dengan suara. Tapi bisa juga aktivitas membaca tapi tanpa suara. Jadi seorang dewasa kalau membaca Quran misalnya, maka tidak bunyi, jadi diam saja. Nah itu wilayah qiraah. Nah, dalam beberapa tafsir dijelaskan kata qiraah itu terutama dalam surat Al-Alaq ayat 1, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Ya. Jadi bacalah di ayat ini tidak disebutkan objeknya atau maf'ul bihnya. Apa yang harus dibaca? Nah, jadi pertanyaannya pasti bacalah. Apa yang harus dibaca? Nah, karena tidak ada maf'ul bihnya, para ulama kemudian menyimpulkan bahwa objeknya adalah apa saja. Apa saja yang bisa dibaca, apa saja yang bisa dipahami. Nah, kalau dipetakan itu ada dua dari objek membaca model qiraah. Yang pertama yaitu ayat qauliyah berupa wahyu Allah atau Al-Quran. Nah, yang kedua adalah ayat kauniyah atau fenomena alam dan fenomena sosial. Ya, jadi kata qiraah itu tidak spesifik hanya untuk Quran saja, tapi apa saja yang bisa dibaca, apa saja yang bisa dipelajari, dipahami, dan seterusnya. Ya, misalnya tentang fenomena sosial, ya saya contohkan. Di tempat saya itu ada dulu itu gilingan padi
itu statis. Akibatnya orang yang memiliki gabah itu harus mengantar sendiri. Nah, kemudian ada orang yang membaca fenomena ini. Wah, ini kalau bisa dibuat gilingan yang bisa muter mobile, nah ini mesti lebih laris karena konsumen tidak harus ngangkut gabahnya. Nah, ini namanya ini proses membaca fenomena sosial. Maka muncullah sekarang gilingan mobile. Ya, inilah salah satu hasil dari pembacaan qiraah. Baik, yang kedua, para pemirsa yang dirahmati Allah, adalah model tilawah. Misalnya dalam Al-Quran disebutkan warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Tartil itu ittisaq, istiqomah. Ya. Maksudnya mengucapkan kata-kata dari mulut dengan mudah dan konsisten sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Jadi tartil itu tidak boleh membaca huruf yang harusnya dibaca panjang, tapi dibaca pendek. Ya, misalnya Maliki Yaumiddin. Nah, itu boleh memnya dibaca pendek. Tapi boleh juga Maliki Yaumiddin. Karena memang ada dua versi. Ya. Tapi dalam surat An-Nas, ya, tidak boleh Malikin Nas. Tetapi yang benar Malikin Nas, memnya pendek. Ya. Jadi titik tekan tartil itu adalah membaca Al-Quran dalam makna pengucapan secara lisan. Kalau dalam bahasa Inggris itu padanannya to recite. Kalau qiraah tadi itu to read. Ya. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah, model yang ketiga yaitu model tilawah. Misalnya disebutkan dalam surat Al-Fatir, innalladzina yatsluna kitaballah. Jadi dan sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah. Ya. Jadi tilawah itu berasal dari kata tala yatslu tilawah. Kalau tilawah, tartil itu spesifik. Itu membaca kitab. Baik kitab-kitab sebelum Al-Quran maupun kitab Al-Quran. Kalau qiraah tadi bisa membaca apa saja. Tapi kalau tilawah ini dan tartil itu spesifik membaca kitab suci. Nah, tilawah itu berbeda dengan qiraah. Berbeda dengan tartil. Karena tilawah itu asal artinya itu ittiba, mengikuti, to follow. Itu model pembacaan yang bukan sekedar kognitif, tapi bersifat spiritual dan merupakan aktivitas membaca yang diikuti, komitmen untuk mengikuti apa yang dibaca. Nah, oleh karena itu model ini menjadikan Al-Quran itu sebagai hudan, petunjuk, sebagai nuron, cahaya, sebagai imaman panutan. Nah, maka kalau di TPA itu anak-anak itu doanya itu warzuqnit tilawatahu. Karena memang tilawah ini adalah derajat pembacaan Al-Quran yang paling tinggi. Para pemirsa rahimakumullah, idealnya bagaimana? Bagi seorang muslim yang baik, yang kafah,
Maka idealnya bagaimana bisa mensinergikan 3 hal tersebut. 1. Seorang muslim harus istiqomah tartil, artinya setiap hari membaca Al-Quran. 2. Berusaha memahami kandungan ayat-ayat yang dibacanya. Jadi sedapat mungkin kita meskipun belum sempurna, belum banyak, tapi berusaha sedikit bisa memahami maksud dari bacaan Al-Quran. Nah, tentu yang paling penting memiliki komitmen untuk mengikuti apa yang diperintahkan maupun yang dilarang. Jadi Al-Quran sebagai guidance, ya, sebagai pedoman hidup. Banyak orang yang mengatakan membaca Quran nggak paham apa gunanya. Nah, itu tidak benar karena memang tadi ada model membaca secara tartil. Bahkan ada hadis menarik ini tentang one day one juice. Nah, ini hadis ini hadis yang mensunahkan orang membaca Al-Quran itu 1 hari 1 juz. Iqra'u Al-Qur'ana fi syahrin. Bacalah, artinya hatamkan Al-Quran dalam sebulan. Ya. Kemudian Abdullah bin Amr berkata, "Qultu inni ajidu quwatan." Aku mampu menambah lebih dari itu. Jadi Abdullah bin Amr, wah kalau hanya 1 juz saya mampu. Ya. Kemudian Rasulullah menjawab, "Faqra'u fi sab'in." Ya kalau begitu bacalah dalam 7 hari. Wala tazid ala dzalika. Tapi jangan lebih cepat dari 7 hari. Jadi kalau mau ikuti hadis ini, ya minimal kita sebagai seorang muslim itu bisa menghatamkan Al-Quran sebulan sekali. Tentu Bapak Ibu, para pemirsa, saudara-saudara semua sudah sering ngaji ya bagaimana manfaat membaca Al-Quran. Jadi huruf demi huruf dibaca itu adalah sangat baik. Dan yang menggembirakan, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan termasuk membaca huruf-huruf Al-Quran itu akan menghapus keburukan-keburukan kita. Jadi membaca Quran bisa menjadi wasilah, bisa menjadi cara agar kita diberi kebaikan-kebaikan, keburukan-keburukan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di bulan suci Ramadan ini ya kita semua bisa khatam Al-Quran ya. Kemudian bulan ini, Ramadan ini menjadi tonggak momentum kita di tahun-tahun mendatang untuk selalu bisa berinteraksi dengan Al-Quran secara baik dengan model 3 interaksi tersebut. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwa ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.